Pengadilan Negeri Jakarta Barat hari Selasa tanggal 28 Februari tahun 2023 menggelar sidang lanjutan perkara pemalsuan surat dengan terdakwa sepasang suami istri, yakni Supardi Kendi Budiarjo alias Budi, dan Nurlela. Dalam sidang ini, jaksa penuntut umum hanya dapat menghadirkan 1 dari 5 saksi yang sedianya akan dihadirkan. Saksi yang hadir merupakan kuasa pelapor dari PT Sedayu Sejahtera Abadi atau PT SSA. Artinya, dialah yang melaporkan pasangan suami istri tersebut, sehingga keduanya menjadi terdakwa dengan jeratan pasal 263 dan 266 KUHP. Dalam keterangannya, saksi mengatakan bahwa dia melaporkan Budi dan istrinya berdasarkan data-data yang diberikan PT SSA, dan dia melakukan itu karena dia memang bekerja di anak perusahaan PT Agung Sedayu Group itu sebagai advokat. Namun, ketika ditanya apakah saksi sempat meng-cross-check data-data tersebut sebelum melaporkan, saksi menjawab tidak. Yang lebih mengherankan, Budi dan istrinya ditetapkan sebagai tersangka bukan atas laporan saksi yang pertama kali, melainkan berdasarkan klarifikasi atas laporan itu. Saudara saksi melaporkan perkara ini berdasarkan data-data dari PT SSA. Apakah saudara yakin data-data tersebut asli? Saya sebagai advokat, saya dikasih kuasa, saya diberikan data-data, dan saya pasti yakin bahwa data-data itu benar. Berdasarkan apa keyakinan saudara? Berdasarkan tugas dan tanggung jawab saya sebagai advokat. Belum pernah mengecek keasliannya? Kalau di sertifikat sebelum dibeli oleh PT SSA, itu PPAT Adrianto Anwar sudah melakukan pengecekan ke BPN. Sertifikat itu sah, terdaftar. Jadi memang sebelum dilaksanakan akte jual beli tanggal 9 November, itu ada pengecekan sertifikat dulu oleh PPAT. Kapan pengecekannya? Saya lihat dulu di sertifikat. Tentang pendaftaran tanah, PT Adrianto Anwar melakukan pengecekan 4 November 2010. Ada tertulis di ada pengecekan sertifikat oleh PPAT. Mohon izin, saudara saksi tadi bilang melihat fotokopi SNBP tahun 2018 ya. Nah, 2018 melihat fotokopinya, SNBP ya, melihat itu ya. Nah, Anda melihat dengan profesi Anda ini kan Anda juri ya, itu asli atau tidak ya? Anda mengecek nggak itu asli sertifikat itu? Kalau cek sampai warkahnya, ngecek nggak ngecek. Kalau udah sertifikat itu kalau kewajibannya PPAT untuk mengecek ke PPAT. Anda nggak ngecek sampai sana? Tidak. Nggak ngecek ya? Tidak mengecek. Jadi tidak tahu tuh keaslian. Kalau yang mengecek PPAT, PPAT itu. Saudara terkait mengenai kita kan bicara asli atau palsu sebenarnya. Tanya saya, ditanya kami. Saudara pernah tidak membuktikan secara apa sudah minta berdasarkan keyakinan saudara sebagai advokat, mengenai data-data semua tanya kami terkait mengenai dugaan adanya surat palsu. Saudara sudah pernah melakukan pengecekan Pengecekan dilakukan PT SSA. Jadi dari Lidl PT SSA yang melakukan pengecekan. Tapi kalau saya berdasarkan putusan pengadilan. Keterangannya di situ palsu atau tidak terdaftar? Tidak terdaftar. Tidak terdaftar. Kalau benar, saudara mengenai kepalsuan. Saudara mengenai palsu tidak, saudara pernah klarifikasi tidak? Maksudnya tidak.
Tidak. Tidak. Kalau notaris itu juga tidak pernah ya? Tidak. Oke. Kalau saudara melakukan cek laboratorium forensik misalnya? Tidak. Tidak pernah juga? Tidak pernah. Oke. Saudara, mungkin kalau kami bacakan berita acara pemeriksaan saudara mungkin relevansinya juga dengan keterangan saudara. Di BAP nomor 13, BAP tanggal 23 bulan Oktober 2018. Ini pertanyaan ini. Menurut saudara, keterangan yang bagaimana yang tidak benar di dalam akta perikatan jual beli nomor 24 tanggal 19 Juni 2006 yang dibuat di notaris Haji Uyun Yudi Brata, SH, dan akta perikatan jual beli nomor 10 tanggal 10 Juni 2008 yang dibuat di notaris Haji Uyun Yudi Brata tersebut. Jelaskan. Saudara menjawab, karena saya belum memiliki buktinya, maka saya belum dapat menjelaskan keterangan yang tidak benar di dalam akta perikatan jual beli nomor 24 tanggal 19 Juni 2006 yang dibuat di notaris Haji Uyun Yudi Brata SH dan akta perikatan jual beli nomor 10 tanggal 10 Juni 2008 yang dibuat notaris Haji Uyun Yudi Brata SH tersebut. Bisa saudara jelaskan? Karena saya belum punya buktinya. Belum. Ada saat itu memang belum bahwa memang PT SSA waktu itu tahunya mencatat. Jadi saudara belum Hanya mencatat. Kalau buktinya belum. Oke, baik. Terkait tadi pertanyaan kami yang awal-awal, ini pertanyaan berikutnya. Saudara, sebagai pelapor pernah tidak diberikan SP2HP terkait mengenai penetapan tersangka terhadap kedua klien kami, Bu Nurlela dan Pak Rupi? Pernah. Penetapan tersangka. Pernah. Saudara masih ingat klien kami ini ditetapkan tersangka atas yang saudara laporkan terdahulu atau yang saudara klarifikasikan? Yang saya klarifikasikan. Yang saya nggak ngerti pertanyaannya. Pertanyaan kami, saudara kan melapor yang pertama itu 266, 263 mengenai pemalsuan menurut ketepatan. Saudara klarifikasi ayat 2. Betul. Pertanyaan kami, saudara terdakwa ini ditetapkan tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya atas yang saudara laporkan dahulu awal atau yang sudah klarifikasi? Saya melihat saksinya dapat surat kuasa dari Direktur SSA PT SSA Sejahtera Sedayo Abadi. Saya lihat itu menerima kuasa itu abal-abal sebenarnya, tidak mengerti persoalan. Jadi laporannya itu asal melapor saja, tidak ada dasarnya. Jadi main tebak-tebakan saja. Jadi yang memperjelas sebenarnya itu berkas-berkas yang ada itu dan direkayasa adalah penyidik. Jadi sama sekali dia tidak tahu apa yang dilaporkan karena tidak mengetahui ya surat palsu yang mana yang dipalsukan dan tidak ada pembandingnya. Yang kedua, tidak tahu saksi tidak tahu di mana dilakukan pemalsuan itu, dan tidak juga dia tahu bahwa siapa yang disuruh membuat surat palsu. Jadi unsur delik pasal 263, 266 sangat tidak terpenuhi. Nah, sehingga dengan melihat kesimpulan tadi, bukti-bukti yang dipaparkan semuanya itu semuanya mengada-ada. Gampang sekali sebenarnya ini kalau majelis, jaksa, dan polisi sebenarnya tidak ada rekayasa, tidak ada settingan. Gampang sekali menyelesaikan perkara ini karena itu sangat naif. Sangat naif, tidak ada bukti sama sekali bahwa Pak Budi melakukan pemalsuan. Tidak ada orang yang disuruh. Tidak ada surat yang pembanding, yang mana yang asli dan mana yang palsu. Malah justru haknya dia, ya, seluas 10.000 meter lebih, 1 hektar lebih lah, ya. Yang dipersoalkan hanya 2 girik. Sebenarnya ada 3 girik. Girik yang satunya 1906 itu hanya seluas 2031.
Yang kedua hanya 500-an. Jadi masih ada sebenarnya selisih sekitar 7.000-an yang tidak dipersoalkan. Nah, kalau memang itu seandainya palsu, berarti PT SSA itu ya membeli surat palsu, lokasi palsu. Ya, kalau bicara masalah kepalsuan ini sebenarnya dengan data-data yang dimiliki oleh Pak Budi itu semuanya dari instansi institusi yang berwenang. Sehingga kami simpulkan bahwa yang pemalsu ini sebenarnya penyidik, bukan Pak Budi dan Bu Nurlela yang pemalsu. Pemalsu itu adalah penyidik dan jaksa. Barang sah ya yang dinyatakan palsu dan tidak ada pembanding. Itu yang saya sampaikan. Perkara ini berawal ketika pada tahun 2006 Budi membeli 3 bidang tanah dari 3 orang, yakni dari Abdul Hamid Subrata, Edi Suwito dan Alexander yang semuanya berstatus girik. Pembelian tanah dari Abdul Hamid menggunakan nama Nurlela, istri Budi, sementara tanah yang dibeli dari Suwito atas nama Budi sendiri. Kemudian, pada tahun 2010, tiba-tiba PT SSA mengklaim tanah yang dibeli dari Abdul Hamid dan Suwito sebagai miliknya. Dalam persidangan, saksi mengungkap kalau PT SSA membeli kedua bidang tanah itu dari PT Bangun Marga Jaya pada April tahun 2008, dan perusahaan ini sempat bersengketa dengan Abdul Hamid yang berujung pada perdamaian. Selain berprofesi sebagai pengusaha, Budi dikenal sebagai Ketua Forum Korban Mafia Tanah atau FKMT Indonesia.